Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kali ini adalah jimat judi. Harap tidak terpancing dengan judul dari topik yang saya berikan kali ini. Kenapa saya ingin membahas jimat judi? Karena ini adalah penyakit sosial yang susah untuk diberantas. Mau bagaimanapun dilarang, dia tetap ada. Hanya saja dalam hal ini ada yang namanya kebijakan-kebijakan dari para sesepuh yang kemudian menimbulkan fenomena yang unik, yaitu yang kita sebut dengan istilah jimat judi. Nah, ini saya ingin membahasnya. Ingat, konten saya ini adalah konten untuk wawasan, bukan untuk iklan, apalagi menawarkan jimat judi ini kepada Anda sekalian. Hanya saja saya mau mencoba mengajak kepada siapapun yang menonton konten saya ini untuk dapat memahami apa itu jimat judi. Nah, di sini saya akan ceritakan ya. Di sekitar tahun 1987 itu awalnya ya. Saya dipanggil oleh seorang dosen. Beliau ini juga sering berceramah di masjid di Kota B, tempat dulu saya kuliah. Nah, lalu dia mengatakan, kamu sanggup nggak kalau saya kasih amalan baca surat jin 30 kali? Oh maaf, baca surat jin 41 kali. Untuk apa, Pak? Untuk menghancurkan bandar judi. Dalam hal ini dulu itu yang terkenal itu namanya masih Porkas ya. Porkas atau SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah. Karena pada saat itu kalau kita misalnya nongkrong di warung kopi, di tempat nasi goreng, di sudut-sudut jalan, itu semua orang sibuk merumus ya. Rumus-rumus angka-angka. Kemudian yang luar biasanya pada saat itu, bahkan di Jakarta, di daerah Jatinegara, itu satu baris dari ujung Mester sampai stasiun, sampai hampir stasiun, itu toko-toko semua berubah menjadi toko tidak semuanya ya, tapi sebagian besar menjadi toko yang menjual rumus-rumus kode-kode nomor gitu ya. Bahkan di lapangan Master itu dukun-dukun semua pada kumpul, itu satu jejer itu ya, semua menjual cara untuk bisa dapat nomor kalau sekarang nomor togel ya. Nah, fenomena ini yang kemudian membuat saya jadi penasaran. Akhirnya saya setujui. Kemudian itu dilaksanakan pada malam Jumat. Nah, di sini ada tata caranya ya. Tata caranya itu, pertama kita hadiah Fatihah dulu. Terutama di sini ada satu nama di sini. Ada satu nama seorang kiai. Saya rahasiakan sini, tidak saya sebut namanya. Ini juga beliau sudah lama tidak ada. Nah, lalu amalkan bacaan surat jin tersebut sebanyak 41 kali. Bila telah selesai mewiridkan surat jin itu, maka akan hadir di hadapan kita makhluk halus berupa ratu jin yang sangat cantik. Dia akan bertanya untuk apa dia dipanggil, maka kita jawab untuk minta nomor yang akan keluar. Maka
dia akan memberikan nomor itu. Ketika saya laksanakan ini pada malam Jumat sampai pada hitungan yang ke 39, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seperti berputar. Langkah kaki itu kaki yang menggunakan sepatu ya. Jadi ada suara seperti bunyi sepatu yang melangkah. Itu langsung merinding badan saya semuanya. Kemudian semerbak bau harum muncul. Dan ketika saya teruskan baca surat jin itu pada hitungan yang ke 40, terdengarlah suara assalamualaikum. Itu suara yang halus, lembut, merdu sekali. Dan ketika Ratu Jin itu mau memujud, tiba-tiba saya oleng dan langsung gak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri. Bangun-bangun sudah subuh. Pas azan subuh itu bangun-bangun. Nah, akhirnya saya anggap amalan tersebut gagal saya laksanakan. Kemudian saya laporan lah ke bapak dosen saya itu. Pak, mohon maaf Pak, saya ceritakan. Entah kenapa udah mulai muncul mengucapkan assalamualaikum, saya bisa seperti orang pingsan, hilang kesadaran. Oh ya sudahlah, kata beliau, ya sudahlah kalau begitu, memang belum jodohmu, katanya belum jodohnya. Tapi anehnya, mulai semenjak hari itu dan hari-hari selanjutnya, setiap kali saya melihat objek berbentuk kaca, misalnya kaca mobil dari belakang, kaca angkot, kaca cermin, atau kaca rumah, itu muncul nomor angka sebanyak 2 angka. Nah, sehingga suatu ketika saya waktu itu zaman kuliah itu hobi makan nasi goreng. Di tempat nasi goreng itu rame yang berdebat masalah, oh besok nanti keluar nomor ini, pasti nomor ini keluar. Saking ramainya berdebat itu, akhirnya saya nyeletuk, saya juga punya nomor ini dari gaib langsung, saya bilang. Mereka semua langsung diam. Kemudian saya sebutkan 2 angka yang saya lihat di kaca. Nah lalu rupanya mereka catat itu. Setelah selesai makan nasi goreng, saya pulang aja, nggak ada bicara-bicara lagi sama mereka. Besoknya ketika saya kembali lagi untuk makan nasi goreng itu malam hari gitu ya, itu ternyata keluar nomor yang saya sebutkan. Sehingga kemudian mereka mengucapkan terima kasih dan bilang, nanti kalau mau keluar nomor lagi kasih tahu ya sini. Nah itu seminggu kemudian saya datang lagi, temu mereka lagi, memang saya sudah ada nomor lagi. Karena kemampuan itu bertahan selama 1 tahun. 1 tahun itu saya kalau melihat nomor itu selalu saja tepat. Kemudian kemampuan tersebut hilang dan muncul lagi dalam bentuk yang lain. Tapi nanti saya ceritakan ya. Karena di sini kita fokusnya cerita jimat judi. Akhirnya karena saya pernah mengalami hal tersebut, kemudian di sekitar tahun 98 99 itu saya kemudian menjadi profesional dalam hal ini, menjadi paranormal ya. Itu banyak permintaan tentang jimat judi. Waktu itu di samping nomor juga lagi tren saat itu adalah judi koprok. Itu di setiap
kaki lima ada ya, judi koprok, terutama depan stasiun ya, stasiun kereta api dimanapun. Kemudian ada judi bola gelinding. Nah, kalau judi koprok paling kalah-kalahnya ya ratusan ribu saja. Tapi kalau judi bola gelinding itu bisa orang habis jual rumah, jual tanah, habis sekaligus itu. Ratusan juta bisa habis dalam sekejap kalau main bola gelinding. Membuat orang semakin gila. Dan pada saat itu banyak permintaan tentang jimat judi. Yang lucunya bahkan ada kawan paranormal yang bertanya kepada saya, "Ki, bisa bikin jimat judi?" "Oh, bisa." Nah, jimat judi apakah yang waktu itu saya buat? Ada dua. Ada dua. Kenapa saya bikin jimat judi ini? Pertama, eh, kalau kita menyadarkan masyarakat, nggak bisa nggak mempan nasihat apapun kepada masyarakat. Bisanya bagaimana? Kita goyang itu bandar-bandar. Bandar itu kan kalau misalnya ada yang menang sampai beberapa kali, tutup dia, habis dia. Nah, akhirnya saya buatlah dua macam jimat judi. Yang pertama ini ya, ini nggak masuk akal ya. Nah, ini apa ini? Ini rokok ya, puntung rokok nih. Ini puntung rokok. Simple ya. Tapi cara mengambilnya adalah di perempatan jalan empat, jadi harus ada puntung rokok ini harus ada 4 biji ini. Berarti dari 4 perempatan jalan. Nah, cara mengambilnya bagaimana? Ada caranya, tapi saya tidak beritahu. Tapi mengambil puntung rokok ini akibatnya bisa sangat mengerikan. Pernah nggak sengaja saya ajarkan ke murid saya. Kemudian murid saya itu laporan pada saat mengambil puntung rokok ini hampir saja nyawanya hilang karena mau ditabrak kendaraan mobil ya waktu itu. Saya coba ajarkan lagi kepada murid yang lain pun mengalami hal yang sama. Akhirnya saya warning kepada murid-murid saya bahwasanya ini ilmu ini nggak usah lagi ini saya punya metode lain lagi. Karena selalu saja begitu. Bahkan akhirnya yang celaka itu bukan yang mengambil rokok ini ya, tapi yang mau menabraknya itu yang malah akhirnya nabrak trotoar dan tumbang atau terbalik mobilnya di pinggir jalan itu. Jadi berarti ada satu kekuatan luar biasa, walaupun ini sekedar puntung rokok. Ini percaya nggak percaya ya, tapi ini terjadi. Nah, apa metode saya yang lain lagi untuk jimat judi? Metode saya yang lain lagi adalah tunas pohon pisang. Tunas pisang. Jadi tunas pisang itu kan ada caranya begini. Tapi ini pun juga tidak detail ya. Di saat tertentu itu dan di hari tertentu itu kalau kita ada kebun pisang, kita tebang. Setelah ditebang, keesokan harinya tepat jam 12 siang itu sudah ada tumbuh tunas pisang itu kurang lebih lah 1 cm apa 2 cm. Nah, tunas pisang itulah yang kita ambil. Tapi lagi-lagi di sini ada masalah. Sini ada masalah. Waktu itu saya ingin membuat berapa biji karena ada pesanan dari teman-teman paranormal. Kemudian saya nyuruh murid lagi dan akibatnya ada murid-murid saya itu yang kembali dalam keadaan muka yang pucat dan tidak berhasil menebang pohon itu, tidak berhasil. Kenapa katanya? Pada saat dia mau menebang muncullah penampakan makhluk halus di situ seperti pocong.
muncullah pocong dan gagal itu. Akhirnya harus saya sendiri yang nepang. Kalau mau muncul mungkin karena energi saya yang lagi bagus waktu itu, pocongnya nggak berani mewujud, tapi hawa-hawanya masih ada ya. Dan ini syaratnya nggak boleh rame-rame waktu mau motong pohon pisang itu. Jadi kalau saya tugaskan murid-murid saya itu, saya bilang perginya masing-masing ya, kamu ke kebun yang ini, kamu ke kebun yang sana gitu. Zaman itu ya, zaman tahun 1899 masih banyak lah kebun pisang di Jakarta ini. Kalau sekarang kayaknya sudah hampir nggak ada ya. Nah, apabila sudah kita dapatkan tunas dari pohon pisang itu, kemudian dikasih minyak misik, dibungkus kain merah. Nah, saya kasihlah ke teman saya, ini udah jadi nih. Akhirnya semangat dia main bola gelinding di kawasan Lokasari dulu ya, kawasan Lokasari Jakarta. Tiba-tiba dia laporan, Ki, kenapa ya di awal main saya memang menang katanya, tapi setelah 3 putaran itu saya kalah terus katanya. Nah untungnya saya bisa kontrol, tapi walaupun kontrol dia habis jutaan, habis jutaan. Nah akhirnya di situ kemudian timbul pemahaman ke saya. Oke, kalau gitu nanti saya buatkan lagi, tapi jangan main lebih dari 3 kali. Ingat ya. Nah, akhirnya setelah saya buatkan lagi, ternyata benar. 3 putaran udah cukup pulang, saya bilang gitu kan, dan dia patuh waktu itu. Nah, kemudian dia coba lagi, Ki kok udah nggak mempan lagi. Oh, akhirnya saya tahu ternyata jimat judi itu hanya untuk 1 kali bawa saja, untuk keesokan harinya udah nggak mempan lagi. Akhirnya saya coba buat lagi. Akhirnya dia kebetulan lagi ada banyak uang ya. Nah, selanjutnya dia akhirnya lupa diri karena dia menganggap ini kalau dikombinasi dengan ada satu mantra, dulu ada mantra pedanyangan gitu ya, mantra untuk main judi itu ada. uh, Mantranya kalau nggak salah gini bunyinya, danyang lanang wadon kang manggon inggrio kene remang rawanongon aku ojo nganti kalah yen yen menang aku ngirim sego putih gondo arum. Itu kurang lebih kayak gitulah mantranya. Jadi kombinasi dengan mantra itu akhirnya apa, dia main sampai lebih dari 3 kali dan hampir puluhan juta uangnya lenyap. Saat dia jumpa saya lagi, saya bilang sudah jangan lagi main, bagusnya begini aja lah. Judi ini kan nggak hanya main itu ya, kita dagang juga seperti main judi. Kita punya modal beli barang, beli produk, kita jual lagi, syukur untung syukur enggak, tapi itu lebih baik daripada judi. Contohnya main judi lagi apa? Bursa saham ya, yang sejenis itulah, main-main saham atau forex atau apalah. Masih lebih aman main bursa komoditi, tapi itu juga sama, itu kan semua menggunakan teori probabilitas atau probabilitas. Nah jadi part 1 saya cukupkan sekian, ini 20 menit konten ya. Saya akan lanjut part selanjutnya tentang jimat judi, ini akan saya bahas. Tapi tentu saja kalau saya lihat banyak yang nonton ya, kalau yang sedikit ya cukup sampai di sini aja. Nanti saya malah disangka iklan jimat judi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.